Sampai pernah tidur di gudang. Saking capeknya tidur di situ beralaskan kardus bahan baku. Yang bener loh. Kita kasih solusi. Adrian Yota, minuman kekinian, fenomenal mixui lagi rame. Artinya banyak yang mau gue bahas nih bro. Lu kan berarti kan udah berapa tahun usaha minuman kekinian? Tahun ini masuk 8 tahun bang. 8 tahun? Iya. Berarti yang kemarin-kemarin tuh yang lagi rame apa segala macam ya gak perlu gue sebutin namanya. Berarti ngikutin lo atau gimana? Enggak juga sih pak. Mereka baru lah ya. Baru tapi gue gak tahu nanti kita ukur ya kira-kira secara awareness, secara kampanye dan lain sebagainya seperti apa. Dan lu di Makassar dong berarti? Sekarang udah keluar Makassar, cuman masih di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan berarti yang megang Yota nih. Nggak mungkin nggak ada yang tahu orang Makassar ya? Hah? Iya insya Allah. Masya Allah. Lihat deh fenomenal berita nih. Indonesia dijajah mixui. Nih pokoknya topiknya kita kali ini membahas mengenai mau minuman atau mungkin teh ya. Iya. Kekinian yang lagi marak banget digemarin sama pengusaha-pengusaha ini. Banyak franchiser, banyak mitra juga, ada mudoroba, investor, macam-macam semuanya. Termasuk lo gue datangin di sini karena bisa dibilang iya lo juga permainnya di sini dan ya sangat diferensiasi sih sebenarnya menurut gue. Nanti kita bahas ya. Indonesia dijajah mixui. Ini startup minuman pejuang lokal. Dijajah mixui. Lo gimana dengan hadirnya dia? Satu-satu kita bahas deh. Ketar-ketir nggak? Alhamdulillah di Makassar baru masuk sih mixui. Kemarin sudah ada sekitar kurang lebih 6 cabang yang baru buka dan hype Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari revenue kita sih alhamdulillah nggak ada penurunan. Karena beda kali ya, dia es krim sama tehnya. Lu kan ada teh juga? Ada teh juga. Kalau kami kan kategorinya minuman kekinian. Nah, cuman lagi-lagi kita tetap harus buat suatu produk baru. Jadi kita bikin es krim juga di Yota. Karena Mixui datang. Gitu. Dia mengaku mau nggak mau pebisnis. Iya betul. Iya kita ngapain malu? Iya kan? Seperti Sensodyne tiba-tiba mengganggu adanya Pepsodent gitu kan? Ternyata Pepsodent menurut versi saya ya keluar dengan sensitive expert. Tuh mirip lagi desainnya, hampir belak-belakan. Iya kan? Mau nggak mau bikin sensitif juga. Iya dihajar lagi sensitif yang lainnya gitu kan? Itu kan juga ternyata pebisnis berpikir seperti itu ya. Survei dari mana es krim kencang di Makassar? Belum tentu loh. Kan semua orang suka es krim. Oke. Terus sebenarnya es krim kan sudah lama ya, sudah ada di McD juga, sudah ada di AW juga dan yang lain. Cuman kalau yang betul-betul fokus ke es krim kan baru sekarang ini muncul si Mixu. Makanya untuk supaya es krim lagi viral nih, jadi kita supaya ikutan tetap ikut di viral juga, jadi kita jualan es krim juga kayak gitu. Terus nggak apa-apa dibilang followersnya Mixu? Nggak apa-apa sih, yang penting kan ada revenue-nya. Gue suka nih mindset cuan nih, gue demen banget nih. Lihat dong berita yang lainnya dong, coba dong lihat lagi. Ya, ini kita kupas satu persatu ya. Era tentang minuman kekinian, bagaimana cara memulai bisnisnya, bagaimana cara bertahannya. Apalagi, waduh ini Mixu kan dari asing ya, Cina ya. Iya benar. Gimana nih nasib UMKM di Indonesia kita nih? Lihat, 3 kontroversi Mixui. Gue nggak tahu nih menurut lo kabar gembira apa enggak. Ekspansi masif hingga belum sertifikasi halal. Yota udah belum? Alhamdulillah udah. Masa? Emang udah? Kemarin baru keluar sih bang. Alhamdulillah. Baru keluar apanya? Sertifikasi sementara halal. Apaan maksudnya? Kok begitu? Jadi tahun lalu kami sudah mengurus sertifikasi halal di LP POM MUI Sulawesi Selatan, sudah diaudit segala macam sampai kemarin di akhir 2022 auditnya sudah selesai dan alhamdulillah November sudah keluar pernyataan dari MUI bahwa Yota ini halal. Cuman sertifikatnya belum keluar karena tunggu dari sidangnya selesai dulu. Seperti itu. Jadi pakai sertifikasi halal sementara. Emang bisa begitu? Ada. Masa coba lihat? Ada bang. Masa?
Kita harus audit di tempat nih. Kita ngomongin Mixue belum sertifikasi halal menurut berita. Taunya gue ngundang bintang tamu yang belum ada ini bang. halal sama sekali. Takut tuh malu gue. LP Pop nih ya. Nih. Oke. Kelihatan gak Dan? Coba dong lihat dong. Iya dong. Soalnya kan abis ini kan Adrian mau mengkritisi Mixue kan? Gak boleh gitu bang. Gue biasanya suka tajam-tajam bikin bintang tamu deg-degan, padahal gue gak sejati itu juga. Udah belum? Udah ya? Oke. LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Surat keterangan, boleh gue bacain gak sih? Boleh. Boleh kan? Ini publikatif kan? Udah kami posting juga. Oke. Nomor 207 LPPOM MUI SSSH 11 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menerangkan bahwa perusahaan CV Yota Berkah Mulia bla 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 alamatnya restoran terlampir telah mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan hingga kini ketetapan halal sementara dalam proses dan hanya berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali. Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan, siapa namanya beliau? Namanya gimana sih nih? Taindin ya? Ya Taindin. Bener. Taindin Abdullah. Taindin Abdullah STMKes. Oh iya. Oh ini daftar menunya juga dilampirin 70 ya. Taro, creamy, ISO brown choco. Tuh. Oh iya. Enggak ada yang lebih ya bro? Iya lebih. Banyak banget bro produk lu bro. Banyak banget tuh tabelnya. Banyak. 138. Hah? Bener kan? Cabangnya berapa? 36? 37 bang. Ini 36? Ya, yang sudah diaudit 36. Yang udah diaudit 36. Tapi nambah lagi 1 belum diaudit. Terus. Soalnya kan ekspansi terus. Oh. Jalan Berarti terus. 1 lagi belum keaudit dong? Jadi habis diekspansi, dilapor lagi ke LPPOM-nya, diaudit lagi. Oh, tapi belum kecatat di sini. Ada lagi ntar. Belum lagi. Oh. Ini kan diperbarui per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Tapi yang nambah cabangnya itu udah diaudit. Yang nambah cabang saat ini belum. Kan baru buka bulan ini juga. Pak, yang satunya. Tolong di proses. Oh, taat loh, ini bagus nih pengusaha kita nih. Tapi halalnya kok baru sekarang-sekarang bro? Emang gitu ya? Emang lama sih katanya orang LPPOM-nya kalau restoran itu lama. Bukan, kan kemarin 8 tahun kemana aja? Yang kemarin kan masih belajar. Bang. Oh masih belajar, Masya Allah, mantap. Akhirnya pengen coba lebih baik. Tapi lihat dari fenomenal ini, emang bener ya, gue gak tahu apa-apa deh. Bukan maksudnya kita ngomongin orang, kita lihat dari berita yang beredar aja. Mixue itu memang belum ada sertifikasi halal ya? Kalau beritanya sih bilang belum. Tapi katanya sudah masuk pengajuannya, cuman belum selesai diaudit. Gue udah beli lagi es krimnya. Udah coba berarti? Udah coba lagi. Gue konsumennya nggak begitu merhatiin banget. Maksudnya perhatiin, tapi kadang dia udah kali masuk di Indonesia karena kan itu brand asing. Gue pikir birokrasi dan persyaratan dan lain-lainnya itu administratif gitu kan. Iya maksudnya masuk sini kan harusnya gue pikir sudah berlabelkan misal gitu ya. Meskipun juga mungkin banyak brand-brand yang nggak halal juga masuk sini kan istilahnya kan. Tapi kan itu kan sifatnya konsumtif. Ku makan tuh yang di Cibubur gimana ya? Belum ada sertifikasi halal ya bro. Muntahin gak sih? Nggak perlu ya. Kita bahas bro dari awal. Tahun berapa berarti lo bangun? Yota mulai tahun 2015. Oke, 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Itu masih kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Oh, sangat nyambung tuh sama bisnis ya? Iya, kebetulan saya fokusnya di psikologi industri organisasi. Oh, masuk tuh, masuk boleh. Boleh. Kenapa kepikiran bikin minuman kekinian? Dulu yang udah keluar siapa ya? Dulu ya awal-awal Chat Time bang, baru masuk di Makassar pada waktu itu. Kawan lama. Iya kawan lama. S Hardware, Informa ya? Iya benar. Iya, dia tuh Chat Time tuh. Tuh ada milkshake ya? Apa sih dia tuh?
susu ada bobanya deh, gue demen yang strawberry pokoknya. Iya. Ya begitu-begitu tuh. Lu ngeliat pengen tuh ngehantem dia tuh. Iya dari segi positif bisnis. Maksudnya kok brand asing masuk terus sih di Indonesia gitu. Akhirnya saya cari ada nggak ya brand minuman yang asalnya atau pemiliknya orang lokal. Nah, kalau saya kan prinsipnya meskipun lebih mahal saya akan beli lokal, Bang. Masa sih? Karena kesorot kamera aja kali. Gue lebih ridho kalau saudara sendiri yang kaya kan daripada orang lain. Iya. Oh iya benar juga ya. Gue pikir topi ini lu ambil dari punya gue, dari ruangan gue. Enggak, emang lu punya juga topinya. Ini kan punya brand lokal juga nih. Gue punya juga nih topi kayak gini nih. Ini dikasih juga sama teman kebetulan. Dia orang Makassar juga ini yang punya. Amar. Emang Amar orang Makassar ya? Iya, dia orang Goa, kabupaten samping Makassar. Mar, gue belum dikasih lagi, Mar. Masa ini mulu topi gue terus akhirnya lu kepikiran main bikin kekinian. Si kayak masa chat time asing sih masuk gitu ya. Waktu itu ada Dum-Dum juga kalau nggak salah itu hari. Iya, Dum-Dum Tai. Tai kan masih viral pada waktu itu. Siapa lagi dulu eranya? Dum-Dum Tai, chat time, Hop tuh lokal apa? Hop cuman nggak ada di Makassar. Di Jakarta mungkin ada tapi. Itu juga menengah ke bawah kali ya? Iya, menengah ke bawah. Iya, nggak ada. Oke, lanjut terus. Akhirnya setelah mencari nggak ada, inisiatif lah bikin sendiri. Apa tolak ukur ilmunya apa segala macamnya? Masa tinggal beli bubuk di Shopee gitu maksudnya? Iya, kan begini. Dulu itu kan kami dapat permodalan awalnya dari program mahasiswa wirausaha. Alhamdulillah dapat modal 10 juta. Kemudian 10 juta itu kami pakai buat riset. Awal mulanya itu idenya bukan mau bikin bubble tea, tapi mau bikin pizza dari sukun. Tahu sukun, Bang ya? Oh, buah sukun? Tahu. Lah kok sukun sih? Sukun kan dijadiin tepung. Iya, artinya kenapa itu maksudnya pizzanya? Ya maklum lah kalau mindset mahasiswa pada waktu itu mau bikin ide usaha yang benar-benar belum ada sebelumnya. Saking uniknya akhirnya nggak ada marketnya. Seperti itu. Tahu gue. Terlalu idealisnya anak zaman dulu. Iya kan, pokoknya gue pertama di dunia bahkan. Gue ilmuannya pokoknya Thomas Alva Edison, Albert Einstein nggak ada apa-apanya dibanding gue. Jadi pokoknya, penemu. Tapi ternyata nggak ngefit sama market. Ya, akhirnya setelah itu karena kami sering meetingnya itu kadang di Starbucks, ya, di chat time, sering jajan-jajan juga. Saya kepikiran ini kok barang mahal tapi laku. Terus dari orang asing lagi yang jual. Akhirnya saya bilang kenapa nggak bikin yang lebih enak, terus terjangkau harganya. Akhirnya seperti itulah muncul ide dan saya coba di YouTube cara bikin green tea, cara bikin coklat, bubble tea dan sebagainya. Otodidak belajar, survei ke teman-teman dan launching lah Yota pada waktu itu. Langsung gitu. Tuh. 3 bulanan lah. 3 bulanan prosesnya. Oke. Langsung 10 juta itu buat itu. Enggak, makanya tadi habis dipakai riset di awal. Iya, terus berarti bukannya pakai apa? Sisa 8 juta. Oh, 2 juta pakai riset. 8 jutanya buat apaan? Boot gitu. Boot. Jadi pertama kali itu kita gerobakan. Jadi nanti kalau searching di Google itu ada Yota, muncul dia gerobakan. Gerobakan merah hitam. Jadi kami jualan di kampus, di kantin kampus pertama kali. Modal 8 juta, konsep gerobakan 1,5 meter. Omset pertamanya pada waktu itu kalau nggak salah hari pertama 300.000 lah per hari. Lumayan ya? Seperti itu. Lumayan nggak sih? Kampusnya di dalam kampus apa di luar kampus? Di kantinnya. Oh, di kantin. Oh, nyewa dong? Ya. Nyewa tempat. Oh, namanya udah Yota? Namanya udah Yota. Yota apaan sih? Itu saya ambil dari bahasa Jepang sih. Bahasa Jepang. Yata. Biasanya kan kalau orang Jepang berhasil bikin sukses dia bilang yata. Oh, bukan arigato. Bukan. Itu kan terima kasih. Ya kan kalau udah sukses kan terima kasih. Dia teriak berhasil. Oh. Berhasil tuh biasanya dia ungkapkan dengan sebutan yata. Kayak hore gitu ya. Ya, hore kayak gitu. Oke. Iya, akhirnya jadi O. Jadi O. O itu kenapa? Karena di Makassar itu ada istilah sota. Sota itu nama buat orang yang sok tahu. Mohon maaf, hubungannya apa nih kalau boleh tahu? Supaya gampang disebut aja, Bang, gampang dikenal. Enggak. Buat di Makassar. Jadi Yota.
Iya, Yata ke Yota. Di Makassar ada Sota. Orang yang so tahu. Hubungan jadi O-nya tuh gimana maksudnya? Mirip saya kurang dapat korelasinya nih. Soalnya kayak contoh lato-lato. Itu kan gampang disebut kan. Dua T-nya juga. Iya. Ini Sota jadi Yota. Betul. Udah kali ya, mestinya kan itu hak lo juga kali ya. Ya gue cuma pengen tahu ternyata ya udah mau nggak mau kan gue harus terima alasannya kan. Ya, makasih ya. Siap, lanjut. Itu pertama kalinya lu nggak ada fase yang kayak berdarah-darah segala macam, tiba-tiba gue denger langsung omset 300.000 bro. Oke dong, strategi apa yang lo pakai? Awalnya itu kan 2015 ke 2016 namanya mahasiswa ya mau cepat scale up. Belum paham ilmunya langsung mau scale up. Jadi kita pakai model franchise pertama kali. Franchise itu jual gerobak lah. Kasarnya jual gerobak. Jujur aja udah pakai ditutupin. Franchise ya jual gerobak. Ya, jual gerobak ke meskipun beberapa. produknya belum tahu apaan kan. Yang penting modal sosial media. Iya kayak gitu. Ya abang Gojek pura-pura suruh ngantri gitu kan, fotoin open franchise gitu kan. Oknum. Oke, terus akhirnya terjual lah 4 gerobak pada waktu itu dan keteteran ngurusnya. Sampai pernah tidur di gudang di kampus kan ada disewakan gudang kecil 2 kali 3 meter. Itu gudang saya pertama kali, sampai saking capeknya malas pulang ke rumah, tidur di situ beralaskan kardus bahan baku. Yang bener loh. Lo ngalamin itu ya, karena ngapain balik ke rumah ujung-ujungnya besok kesini lagi kan? Iya benar bang. Irit kos juga. Bentar deh, sebelum bahas mengenai gudang nih menarik. Kalau boleh cerita aja, omset lo berapa sekarang? Dengan jual minuman kekinian dan lo bisa dibilang terbesar di Makassar gitu. Berapa revenue? Nggak, ini kita doang kok, nggak ada yang tahu kok. Ini kan di sini ruangan ini kita berdua. Iya, nanti off the record ya. Kira-kira berapa? Alhamdulillah miliaran lah per bulan bang. Per bulan? Hah? Revenue. Iya revenue nggak masalah. Biasanya orang revenue kan per miliaran itu per tahun, lo per bulan. Iya alhamdulillah. Di seluruh outlet di Sulawesi Selatan. Oh, 2 digit miliaran nih? Belum. Hampir lah ya. 7 kali ya. Ya gitulah. Oke. Itu minuman itu kan untungnya banyak ya. Karena dibilang katanya jual minuman kekinian untungnya wow gitu. Iya kan sih. Timbang air doang sama bubuk. Sama es. Enak banget deh. Itu bener. Itu stigma tuh. Marginnya sih ada bisa dapat 50-60%. Wow. 7M sebulan berarti 3 miliar sebulan nih. Iya. Margin. Iya, margin ya. Belum OPEX total Belum OPEX. expenses. Bersih 1M lah ya. Anggap aja begitu ya. Malu-malu. Ya kan pegawai kan 300-an orang mungkin sama segala macam ya. 300 orang. Pengucapan tadi misalnya kayak omset miliaran apa segala macam gitu, bersihnya mungkin sekitar ya misalnya dia merasa dapat 1 miliar per bulan, tapi artinya itu kan proses ya bro. Iya benar. Lalu berjalan sampai 8 tahun sampai lu bisa dapetin ratusan juta atau mungkin miliaran per bulan. Berbicara bersih, let's say. Tapi kan kalau awal-awal kan ternyata lu juga harus ngelewatin fase-fase lu tidur di gudang. Kayak sekarang kan mungkin orang-orang melihat langsung udah jadi nih Yota nih. Apalagi teman-teman di Sulawesi Selatan pasti insya Allah pada tahu tuh. Iya. Ya kan, karena lu ada di Masjid Kuba juga, ada di Padang lah pokoknya. Ya cabang-cabang mungkin teman-teman pada tahu ya. Nah mungkin teman-teman sekarang ada di fase yang lagi nonton ya. Ada di fase ketika dia lagi betul-betul jatuh. Mungkin dia merasa bahwa ternyata lu gak sendirian bro. Ngebangun bisnis itu ternyata sekelas Yota pun juga harus melewati fase-fase berdarah-darah, bernanah-nanah dan seterusnya. Yeah. Nah mungkin lu bisa cerita. Dalam artian lu pernah gak sih ngalamin kayak tadi misalnya ngelanjutin dari lu di gudang, tidur, sampai misalkan off the record tadi, ya off airnya lah ya. Lu cerita bahwa lu pernah
ngalami ditipu ratusan juta gitu? Iya, ya pernah sih. Ya, coba. Pernah ditipu sama, bukan tipu sih, emang saya orangnya gampang percaya kali ya emang ya. Ditipu sama oknum, minjem salah satu investor kami juga. Kami kan konsepnya mudharabah Bang ya, mudharabah. Jadi di salah satu cabang dia invest, kemudian pinjam uang dengan alasan emas saya yang di luar negeri dikirim ke Indonesia belum sampai, jadi belum bisa dapat cash, belum bisa jual emasnya. Akhirnya saya pinjamkanlah 160 juta sekian. Enak ya minjem duit sama lu ya, percaya aja 160 juta ya. Iya. Kasih aja tuh. Oke, terus? Dikasih, pas ditagih beberapa bulan kemudian hilang dia. Apanya? Orangnya hilang. Gak bisa dikontak. Oh gitu. Dan ini lu udah kenal lama apa enggak nih? Kenal lah, tahu lah, ya. Bukan orang baru-baru hadir di kehidupan lu kan? Gak mungkin lah. Oke. Terus dicari nggak tahu kemana? Iya. Padahal tuh buat buka cabang atau ekspansi minimal. Harusnya sih buat ekspansi, buat cabang baru. Oke. Terus apa katanya? Ya nggak ada, kan hilang Bang. Bukan, maksudnya etikat baik apa segala macam hilang udah total. Nggak ada. Lah. Nah, ternyata yang emas tadi yang dia bilang itu nggak ada. Ya Allah. Bohong. Iya. Apa ada PO-nya apa segala macam ya? Nggak ada juga. Diputar lagi nggak? Apanya? Uangnya. Biasanya kayak oknum-oknum kayak begitu tuh, kalau memang ternyata terbukti bukan buat kebutuhan, biasanya diputar tuh. Putar ya. Oh beneran? Ada bukti kabarnya bahwa sih seperti itu. Kabarnya diputar lagi uangnya? Gali lubang tutup lubang. Ponzi. Ya. Ya laki-laki perempuan. Udahlah nggak penting lah ya. Terus sekarang apa yang diambil pelajaran dari situ? Ya situ saya belajar kalau jangan mudah percayalah sama orang. Saya memang orangnya dari dulu gampang percaya kalau orang ini baik, apalagi kalau kayak Mas Dery ya berjenggot. Ya. Masya Allah. Bro, oknum juga banyak bro berjenggot bro. Emang gue gak pernah ketipu sama jenggotan, cingkrang, jidat hitam. Nah ini sebuah pertanda aja. Bukan kita gak percaya. Terkadang nih ya, justru ini pelajaran penting nih. Jenggotan, cingkrang, jidatnya hitam. Oke? Catat, gak semua, iya. Tapi justru kenapa gue harus angkat kasus ini, Anda bikin malu, Anda mencoreng nama sunnah misalnya. Ya kan Anda kan berdalih bahwa Anda menjalankan sunnah. Bahkan Anda juga hadir di pengajian bersama saya di sebelah saya. Ya kan begitu-begitu kan. Bahkan rekomendasinya pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya. Cuma maksudnya mbok ya jangan begitulah. Memang setan itu di mana-mana, ada di kita segala macam. Cuma kadang yang gitu-gitu mencoreng. Makanya kadang lucu ya, ada satu aktor, ini true story. Dia lagi main ke tempat gue, terus tiba-tiba dia ngelihat ya mungkin ada produk, gue pernah di endorse A, B, C, D gitu kan. Wah gila banyak nih apa segala macam. Intinya nyambungnya ke gini, si aktor ini terkenal, ngelihat mungkin ada produk di rumah gue, mungkin endorse apa segala macam. Ternyata dia pernah ya ceritalah pada saat itu terkait, wah ini seru nih banyak produk-produk UMKM nih bisa dikerjasamain sebenarnya sih Der. Kalau memang ini, gue gak ada waktu sih bro, apalah gitu lah misalnya. Apakah peluang-peluang? Emang kenapa? Iya kadang lebih enak. Ya maaf ya Der ya, kenapa? Lihat nih malu banget kita. Kadang kalau kayak gini-gini nih umum kan, bukannya kayak jenggotan-jenggotan kayak lo gini kan. Kaget gue, kok gitu? Ya kadang gue enakan berbisnis sama yang bukan yang berlabelkan dan identitas jenggot apa segala macam. Nah, kan udah dicap kayak gitu kan. Karena mau malah yang kayak gitu-gitu kadang ya oknum sih ya. Merusak tuh kayak begitu tuh. Sayang banget. Padahal tuh kan, padahal si aktor ini pelan-pelan udah ngaji. Tiba-tiba mental lagi kan. PR kita lagi. Ya kan, ntar jelasin lagi, undang seseorang buat ngejelasin, kayak gitu-gitu kan. Ya mudah-mudahan gak ada lagi lah ke depan. Amin. Ya kan? Cabang berapa waktu itu ketika lu merasa ditipu? Itu fase awal kan gerobakan Bang ya. Kami mulai buka outlet, sewa ruko maksudnya, di tahun 2018. Nah
pada waktu itu yang ketipu di cabang ketiga awal 2019. Lagi merintis lagi ya. Seperti itu. Terus akhirnya gimana cash? Itu kan pakai cash perusahaan pasti kan? Iya, pakai cash perusahaan. Terus? Mungkin karena dulu saya belum paham laporan keuangan kali ya, belum bisa baca. Oh ini harusnya disimpan, nggak boleh dipinjamin dan sebagainya. Lihat cash yang lagi banyak di rekening, oh ya pinjamin aja. Gitu. Harusnya waktu itu ketika lo punya masalah seperti itu, nggak ngerti cara baca laporan keuangan, nggak ngerti cara nyusunnya apa segala macam, mungkin ribet pakai manual gitu kali ya. Iya. Nah waktu itu harusnya lo pilih satu, ada platform yang bisa membantu kita untuk membantu membuat laporan keuangan secara cepet. Apa tuh Bang? Zahir. Insyaallah. Zahir online itu bisa membantu kita untuk membuat laporan keuangan. Simple, harus lo pakai itu. Ya, harusnya dulu saya kenal Zahir lebih awal. Mungkin lu nya kali kurang main karena Zahir udah 25 tahun. Oh, Masya Allah. Di Indonesia banyak ribuan perusahaan-perusahaan yang dibantu. Kasih solusi pakai Zahir. Oh gitu. Iya. Dibantu tuh. Jadi ketahuan nih, oh yang ini harusnya jangan dipinjemin. Oh ini laba ditahan. Itu jelas semuanya di platform. Benar. Desktop gitu. Bisa dicek semuanya dashboardnya gitu. Ya sekedar informasi aja. Siap. Pakai alhamdulillah, nggak pakai. Iya bener ya. Nah terus strategi apa sih biasanya yang lu pakai? Kan pelan-pelan tuh kan makin bermunculan bro minuman kekinian. Lihat deh, Dalgona kemana? Oke lah, ini mungkin bukan minuman kekinian tapi mirip-mirip lah. Es kepal Milo kemana? Sempat viral. Artinya banyak teman-teman kita nih ketika lu masuk deh ke OLX misalnya, lu masuk deh ke Google misalnya, yang ngejual gerobak-gerobak franchisean produk-produk kekinian yang pakai ads yang tersebar di Indonesia banyak bro. Artinya qadarullah dia gagal kan. Nah berarti kan semua juga jualan minuman kekinian. Benar. Ya kan dari yang namanya apa sih namanya kokop, ngerauk, minum, mimi, cucu, semuanya kan aneh-aneh tuh muncul-munculan kan sekarang kan. Menurut lo gimana bro? Cara ngejaga biar konsisten dan bertahan gitu tentunya. Kalau dari kami sih fokusnya ke customer. Jangan terlalu fokus ke kompetitor. Oke. Mending energinya dipakai buat fokus ke customer. Customer lagi butuh apa lagi nih? Customer lagi ingin apa lagi? Oh, Dalgona lagi viral. Oh, kita bikin menu Dalgona. Es krim lagi viral, kita bikin es krim. Terus lebih banyak survei ke customer. Kita itu tiap 3 bulan aktif survei ke customer loyal. Oh mereka butuh apa lagi yang kami tidak sediakan. Seperti itu. Tapi bukan itu malah jadinya bumerang ya. Ketika lu udah nyiapin satu es krim Dalgona, artinya kan itu ada kapital lagi kan? Ya. Ada OPEX yang lu keluarin juga dong. Ada. Iya dong, pasti kan. Era lo bangun lagi pasti minimal store. Atau minimal paling minim adalah si alatnya. Bikin es krim kan gak mungkin lo pakai alat minuman kekinian kan. Pasti ada investasi juga kan yang dikeluarkan. Ada. Ya kan, apalagi ngomongin kapital, gak jauh-jauh ada penurunan aset. Benar. Iya kan gak mungkin asetnya gak turun. Meja nih kan penurunan aset nanti nih. Ketika gue pindah kantor nih. Iya depresiasi. Depresiasi. Nanti kan insya Allah kasih solusi mau pindah tuh ke arteri Permata Hijau sampai ke arah mana tuh pos pengumuman pinggir jalan tuh, ya kan? Oh iya. Nah, ketika ini kantor mau kita lelang, misal aset turun, menurut lo gimana? Lo apa nggak konsisten aja bro? Nggak ngelihat tentang yang lagi viral, cuekin aja daripada tiba-tiba kalau nggak naik amat es krim bosan gimana? Kayak fenomenal yang brand asing yang namanya Mixue. Iya kan emang bisnis ya emang gitu bang. Kalau naik pasti ada masa turunnya kan ya tiap produk. Jadi untuk naik lagi dibikin lagi produk baru yang viral. Jadi gitu aja. Kalau kemarin kan di 360 Business Blueprint dibahas tuh tentang kurva S. Ya. Kurva S. Kalau sudah mature bikin lagi apa sih yang inovasi baru lagi biar naik gitu. Adaptif lah. Ya. Ternyata alumni 360 Business Blueprint juga nih. Boromongan, oh iya lu yang Boromongan ya? Berapa orang waktu itu? 7 orang. 7 orang manajerial atau mungkin director kali bisa dibilang ya?
7-7-nya itu ada yang bagian keuangan, marketing, pokoknya itu kan bootcampnya para C-level tuh. Benar. Habis berapa waktu itu? 49 juta. Enggak bang, 2 kalinya. Soalnya saya paling banyak. Boleh lah tipis-tipis lah testimoni. Jujur aja gak apa-apa. Iya. Jujur maksudnya lu ngeluarin 2 kalinya hampir 100 juta ya. Lu keluarin, lu banyak banget. Dia banyak banget ya. Yang Yota ini 7 orang ya. 8. 7 Bang, 7. Iya 7 orang. Ya ketika lu nambah orang kan pasti lu nambah budget lagi. Budget lagi. Di gue kan gitu. Gue orientasinya tuh yang pertama menebar ilmu. Yang kedua uang. Lo kan fair bisnis bro. Ya kan? Nah akhirnya itu yang bikin lo ketika lo pelajarin bisnis apa segala macam, masalah kurva S gitu-gitu kan. Nah itu lo peduli banget. Gue ke pertanyaan berikutnya lagi ya. Mengenai strategi buat ekspansi apa yang dilihat. Pemilihan lokasi apa segala macam. Tapi gini bro ya, gue penasaran nih gini. Ketika lo harus ekspansi, yang namanya lo bermitra, lo mudoroba, lo banyakin outlet lo. Kan gaya-gaya minuman kekinian seperti itu ya. Iya. Ya, sebenarnya gue mau nanya juga, apakah melulu harus begitu atau enggak? Ya, memang itu cara positif sih. Ketika lu nambah cabang, ketika lu lihat lokasi-lokasi baru, itu kan pasti kan tantangan baru. Enggak sembarangan lu buka lokasi apa segala macam. Kenapa? Oh lagi ngobrol, mau kencing. Teman Anda nyusahin ya. Yang disuruh kencing. Ada lagi syuting. Makanya kencing dulu sebelum nonton adegan lenong. Siapa namanya? Bukhari. Masya Allah. Namanya bagus untungnya ya. Muhammad Bukhari Muslim. Oh Muhammad Bukhari Muslim. Masya Allah. Komplit namanya. Namanya bagus. Saya gak pernah masalah namanya ya. Namanya mulia Masya Allah. Kayak seperti nama ulama kita ya. Cuma mungkin adabnya kali ya. Adabnya beliau. Orang lagi syuting. Ini orangnya lagi keluar kan. Jujur Bukhari tadi bukan kita mau mulai syuting dia udah kencing duluan ya. Ingat ya? Iya. Iya kan? Bang mau nonton syuting dong. Iya nonton syuting. Dikata kayak penonton bayaran, nonton aja di belakang layar. Sekarang kan kencing lagi. Ini orang beser banget ya. Banyak minum Yota apa gimana sih? Tadi masuk lagi nih. Lihat aja nih. Ya kita jalan aja dulu ya. Apa yang mengukur ketika lo mau buka cabang, lokasi kah, standar apa gimana? Apa buka-buka aja? Orang udah punya nama, buka aja kali ya? Apa gimana? Ya, kalau dilihat ya, pertumbuhannya itu agak lambat ya dibanding kompetitor yang lain ya, minuman kekinian. Kita sekarang baru 37 cabang. Mungkin yang lain udah ratusan, udah di atas 50 dan sebagainya. Karena pada dasarnya kami mungkin hati-hati banget dalam buka cabangnya, pilih lokasinya. Oke. Pilih lokasinya betul-betul yang, karena kalau salah pilih lokasi bisa gawat. Ongkos buat buka cabangnya kan besar, bisa ratusan juta. Salah pilih lokasi, profitnya nggak dapat, revenue-nya nggak masuk, berarti harus pindah lokasi ke tempat baru lagi, dan itu akan makan biaya lagi. Survei aja yang bener. Ya itu dia kuncinya, survei yang bener. Apa? Cara mencari lokasi yang bagus, strategis. Kalau market kami kan lebih ke pelajar, mahasiswa. Jadi kalau tempat strategis buat usaha kami adalah tempat yang lingkungan persekolahan, yang ada sekolahnya, ada universitasnya, tidak jauh-jauh dari situ. Kemudian yang kedua di pemukiman warga. Emang udah pasti pemukiman warga kan belum tentu memang ada anak mudanya. Biasanya ada orang tua. Biasanya ada suami pemukiman istri yang dekat sekolah. Oh, oke. Yang dipastikan anak-anak muda di situ ya. Oke. Oh, paling banyak datanya ternyata anak-anak bocah, anak kecil juga, iya kan? 13 sampai 28 tahun. Orang tuanya enggak ya? Paling antarin anaknya buat jajan. Iya. Yang kedua, takutnya kan gula darahnya naik kan. Gila gue buka di sini lagi. Tapi tenang, ada solusi buat orang tuanya. Ini yang tunggu-tunggu. Gitu dong Adrian. Lo cuma mikirin cuan buat prospek anak-anaknya doang lo. Gimana yang orang tua gimana? Jadi kita ada menu varian fruity-nya, real fruity. Betul-betul dari buah asli. Ini orang tua nih nyambung. Berarti yang lainnya pakai buah palsu ya?
Perisa sirup ya. Sirup ya. Oke, tapi sirupnya benar-benar sirup yang grade yang A nggak nih? A ya? Kalau di Yota sih nggak pakai sirup. Lah, terus? Dari buahnya langsung. Tadi lu bilang sirup. Yang lain. Oh. Selain Yota biasanya pakai sirup. Oh gitu. Bener emang? Iya. Kan kelihatan tuh kalau Sokotlet tuh. Tapi kalau Yota ada buahnya. Oh, Masya Allah. Buah langsung dari lokal. Gue belum nyobain sih. Lu cuma ada di Makassar kan? Iya. Ke Jakarta nggak mau buka. Gue belum tahu. Jadi lu kesini juga mana? Gue nggak tahu lu punya bisnis ini. Tahu dari mana lu adalah ownernya ini? Bisa jadi ini ownernya orang lain. Kasar banget main gue. Belum nyobain apa yang menjadi unggulan. Kenapa gue harus pilih Yota? Itu kan permasalahannya. Mungkin ini ada menjadi tips juga buat teman-teman. Cara bikin diferensiasi produk. Secara positioning yang kuat. Kenapa gue harus ke A? Sementara mungkin selama ini gue nyamannya di B. Nah itu kan. Coba lu sekaligus lu cerita. Plus mungkin ini bisa menjadi ilmu buat teman-teman. Iya. Diferensiasinya Bang ya. Oke. Jadi kemarin kalau kami lihat prinsipnya kan kelemahan kompetitor bisa jadi dijadikan kelebihannya kita. Oke. Kalau kompetitor lain kan tadi dia pakai rata-rata pakai varian buahnya, pakai perasa buah, sirup dan sebagainya. Nah kalau di kami langsung buah aslinya. Jadi kan buah cost-nya dikupas tinggi langsung ini. Cost-nya tinggi dong. Cost-nya tinggi tapi dijual tinggi, customer masih terima lah. Karena kan mereka buah cari asli. sehatnya ya. Oh, berarti yang lainnya nggak sehat tuh ya? Bisa jadi. Gue demen nih. Untuk orang tua. Owner yang tegas-tegas gini gue bener. Biasanya kan lainnya nggak sehat. Jangan gitu dong deh. Ya sehat juga. Biasanya diplomatis. Tapi gue demen nih ownernya yang Yota ini maksudnya emang mindsetnya emang pengen diserang sama netizen kan. Jadi gue seneng banget. Oh jadi rata-rata gue baru tahu loh. Enggak sih maksudnya. Lu kayak lu baru pura-pura udah. Iya gue tahu memang ada yang pakai pemanis buatan ya. Ada yang pakai kayak essence perisa, ngomongnya perisa apa perasa sih? Itulah pokoknya ya. Beli di online shop apa segala macam gue tahu. Cuma gue pikir itu kelas brand-brand yang nggak begitu besar. Gue pikir ternyata brand-brand gede pakai. Maksud sih? Pakai. Emang lu udah riset belum? Anda jangan mengujar hal-hal negatif nih ntar nih. Coba gue cek, nggak usah sebut nama ya. Ini baru kali ini kita bahas nih di podcast di episode ini. Yang depannya H, pakai nggak? Nggak tahu. Saya belum ada di Makassar Bang. Gue langsung takut giliran gue ajak inisial langsung takut. Tadi lo bilang begitu. Karena pada umumnya seperti itu kan. Pada umumnya seperti itu. Yang T, yang G. Tahu sendirilah. Cek aja sendiri di outletnya Bang ya. Oke. Yang rata-rata pakai buah baru lo yakin? Ya yang ada brandnya ya baru kami. Oke. Coba kita lihat, coba pengen tahu gue. Coba foto-foto produknya. Ini mudah-mudahan kasih solusi buat teman-teman yang sekarang juga pasti banyak banget ya. Yang usaha minuman kekinian banyak banget pasti kan? Iya, benar. Berarti lo secara positioning adalah minuman kekinian yang menggunakan buah asli. Iya. Memang itu? Benar. Oke. Buah asli. Bobanya? Khusus varian buahnya ya. Oke. Oke. Yang lainnya apa biasanya yang jadi kendala sama si kompetitor? Hal negatifnya? Ini susu buah, masa susu buatan? Kan rata-rata itu susu bobanya, bener gak? Iya. Ada juga sih seperti itu. Cuman kan customer bisa memilih mau yang mana. Yang mana? Yang lo bilang buah asli? Gue mau lihat gue. Coba bawa lagi. 35.000. Kok bisa begitu bro harganya bro? Yang bener loh. Iya. Berarti satunya berapa? Mulai 10 ribuan. Sampai 20. Nah yang varian buah ini 20 ribuan, 23 ribu. Oh ya. Tapi laku juga. Mana coba? Coba cari bawah. Wih gue demen nih. Semua kontennya insya Allah tutup aurat nih cewek-ceweknya juga nih. Oh show. Jarang posting produk juga sih Bang. Keren, bener. Soalnya kan
udah belajar. Bukan berarti nggak boleh produk ya, tapi rata-rata terlalu posting produk. Iya, terlalu hard nih. Iya, terlalu kasar banget mainnya. Sekarang tuh udah zamannya emosional. Sekarang udah zamannya storytelling, behavior, ya kan, aktivitas. Udah kayak gitu. Bukan berarti salah ya. Yota mencari host. Buat apa, bro? Iya. Hadiahnya 6,5 juta, men. Wih, budget marketingnya dibuang untuk kesini nih. Mantap. Dapat hostnya? Udah dapat, alhamdulillah. Wah, untuk apa sih? Buat channel apa sih? Kita mau bikin podcast ini yang bahas kuliner. Hostnya siapa? Dia. Namanya Rifa Majid. Rifa tuh orang mana? Makassar. Orang Makassar. Ngundang? Apanya, Bang? Masa ngundang apa? Kan podcast ada undangan. Monolog atau dialog? Rencananya sih dialog. Yang undang siapa maksudnya? Undang ini yang passion di kuliner. Keren. Kayak selebgram kuliner gitu, food blogger dan sebagainya. Banyak tuh Makassar kuliner.com apa segala macamnya. Ini gue kenal juga tuh. Oh iya. Pada pinter-pinter banget sekarang, udah zamannya media ya. Keren. Penasaran gue belajar dari mana nih, kok kepikiran bangun media gitu loh. Nah itu tuh. Creamy avocado. Ya kan nama bisa nama, bro. Tapi iya bener ya. Itu potongan buahnya di atas nah. Ya. Buat orang tua cocok nih. Yang udah kayak menuju 40 tahun gitu kan. Kayak Anda misalnya cocok. Tapi kalau Gen Z kayak gue gini masih bisa konsumsi minuman-minuman gula-gula yang bukan pemanis. Maksudnya yang pemanis-pemanis yang campur-campuran buatan apa segala macam mungkin. Masih bisa seperti itu ya. Oke, campaign apa yang menurut lo digunakan berhasil di minuman kekinian? Gue mau tahu strategi apa? Kalau di marketing, campaign yang kami gunakan dari 2 tahun lalu itu #SemangatYo. Maksudnya gimana? Jadi positioningnya kita mau bukan sekedar kebutuhan menghilangkan dahaga, ya, tapi bisa masuk ke emosional juga. Jadi mood booster lah buat teman-teman yang lagi drop moodnya kayak gitu. Oke. Nah, itu sih campaign yang kami jalankan selama ini. Jadi nggak cuma sekedar jam ngitung buat waktu memang. Minuman buat ngilangin aus memang. Iya kan? Atau apa lagi? Makanan buat ngilangin lapar. Nggak cuma tugasnya secara produk begitu. Iya. Tapi dengan adanya lo minum mungkin penyemangat ke kantor, penyemangat apa segala macam gitu kan. Nice. Jadi kalau belanja ke outlet, di pick up minumannya, jadi nanti kru kami bilang semangat yo, gitu. Gitu. Itu kenapa harus yo ya? Makassar ya? Biar ada yotanya. Dicocok-cocokin aja ya. Iya. Rame ya. Jadi di sana betul total ada berapa brand, bro? Nggak usah sebut lah misalnya selain Yota yang udah masuk. Kalau asing oke lah kita sebut misalnya Mixway. Gue nggak tahu kalau lokal mungkin lo mau nyebut juga ya monggo. Ada sih lokal juga, ada beberapa juga. Ada 3 lokal. Panik gak ngadepin mereka masuk ke lo ngebangunnya di lokal lo? Pada dasarnya enggak juga sih, enggak. Soalnya kan saya tuh senang kalau ada yang dari lokal, Bang. Kenapa? Kan saudara saya sendiri, bukan dari asing. Masya Allah. Yang saya bilang di awal tadi kan. Iya. Seperti itu. Udah demen nih begini nih. Jadi malah saling support. Bahkan industri jadi kebangun ya. Iya benar. Orang-orang yang tadinya mungkin minumnya ya apalah selain minuman kekinian, tapi gara-gara mereka pelan-pelan hadir teman-teman para industri di minuman kekinian, muncul satu persatu di depan mata sehingga mungkin dia cobain minum. Pelan-pelan teredukasi sehingga industri minuman kekinian naik. Ya. Coba dong lihat dong konten-konten di Instagram atau mungkin yang lainnya atau TikTok gitu kan. Gue mau lihat bocoran-bocoran buat teman-teman semua bagaimana cara membangun bisnis minuman kekinian yang memang ternyata di era sekarang masih bisa bertahan. Dan nasibnya panjang gak sih, Bang, menurut lo? Insya Allah panjang, Bang. Karena kan marketnya naik terus nih, tumbuh terus tiap tahun. Oke. Kemarin juga info dari Bang Rex ya, Foodies.
katanya di tahun 2024 masih tumbuh bahkan sampai market size-nya sampai 24 triliun bahkan. Wow. Iya. Gede juga ya? Di Indonesia. 24 triliun. Iya bang. Wow. Serius tuh ya. Ternyata masih segede itu juga ya. Cuma kan mungkin akan ada tibanya turun kali ya. Packagingnya misalnya yang itu-itu aja. Beli botol langsung beli di marketplace. Jadi. Kok Anda mau ngomong kayak gak enak begitu? Bener kan? Ya benar. Lo cetak sendiri? Kalau ya kami udah printing, cetak sendiri. Iya, kan yang lainnya kan mungkin baru ngerintis. Coba kasih tips dong. Artinya kan mereka masih pakai stiker. Iya. Tahu kan stiker yang digunting yang kadang nggak presisi. Iya, nggak Ya. apa-apa sih awal-awal nggak apa-apa. Stiker yang kadang suka kurang pas ngeguntingnya. Kan kelihatan tuh. Iya kan? Nah, gimana bentuk supportnya? Kan kasihan mereka baru mau mulai. Iya, dulu waktu kami baru mulai juga gitu. Stiker 1 bulan pertama, tapi memang sudah saya persiapkan buat sablon dulu. Sebelum printing sablon dulu, 1-2 warna bisa lah. Karena emang kayak jadi prestis lah kalau bukan stiker. Lebih mahal lah rasanya dipegang. Kayak gitu, Bang. Akhirnya 3 bulan saya kumpulkan cashnya cukup buat cetak banyak di sablon seperti itu. Oke. Berapa sih biaya produksi? Cetak gelasnya? Udah sama print-printnya? Kalau udah bisa di atas 50 ribuan itu di bawah 500 bisa dapat, Bang. 500 rupiah? Iya. Masa ya? Oke. Gue pikir soalnya gara-gara 1000-an tuh gara-gara apa? Gara-gara ngambilnya dikit ya? Ambilnya dikit-dikit. 1000. Tapi kan jual 10.000 kan juga masih cuan sih sebenarnya. Masih sih, iya. Iya kan? Kayak lo kan paling modal 1.500 minumannya. Gue kayak emak-emak banget. Jatuh. Tapi kan bener gak sih? 2.000 paling mahal gak sih? Satu minumannya nih? Iyalah. Enggak lah. Enggak. Oh iyalah, orang timbang air doang kasih es sama susu. Nyampe 2.000? Enggak nyampe, Bang. Maksudnya 3.000? Bisa nyampe kalau es batu semua isinya. Terus bukan itu kan banyak orang tua kita bilang enak tuh bisnis jual air kan gitu. Kecuali yang buah ya. Iya. Ya, buah kan beda. Tapi yang kayak yang lain tadi kayak coba deh menu-menunya dia buka deh. Thai tea. Iya itu. Thai tea, iya kan? Ketik aja masuk ke Shopee. Bubuk Thai tea. Bisa gak? Tapi makin bisa sih, tapi rasanya pasti ya gak bisa bersaing dong. Iya, di otak-atik lagi. Dikasih ini, kasih itu, kan? Nah, ini kayak gini-gini nih. Iya sih. Coba Taro boleh lah 2.200 lah paling modalnya tuh. Gue kalau nyeplak enak banget ya ngomongnya. Iya kan? Dan ya, yang paling tinggi tuh biasanya tuh yang ada kayak topping-toppingnya bro ya. Iya. Oreo, vanilla. Ya mudah-mudahan buat teman-teman semua mungkin lo bisa kasih masukan kepada mereka, kasih ide apa sekarang yang lagi naik. Kalau mereka mulai dari bawah kan juga kan berdarah-darah juga. Kehantemnya ada elu, ada Chat Time, ada tehnya Mixwell lah, dan mungkin para lokal brand yang lainnya gitu kan. Nah, gimana memotivasinya? Nggak cuma kayak semangat yo, cuma mungkin ya udah terus gue udah semangat nih, weh gitu misalnya. Checklist boleh, strategi bisnis yang lainnya juga boleh. Iya. Mungkin ke prinsip dasarnya dulu ya, Bang ya. Kalau saya sih prinsipnya 4. Yang pertama itu selalu belajar lah ya. Selalu belajar. Kemudian setelah belajar, misal habis dengar podcast Kasih Solusi, dapat insight, langsung yang kedua langsung praktek. Setelah belajar langsung praktek. Kadang dulu kalau teman-teman saya itu habis ikut seminar, ikut workshop, besoknya langsung rebahan. Iya, jadi ilmunya nggak dipraktekin. Kenapa ya? Nggak tahu juga bang. Karena si oknum itu biar kelihatan gue hadir di sini nih, bayar mahal nih gitu. Proven buat klien mungkin. Bisa jadi. Oke. Terus belajar, action, setelah itu evaluasi. Nah, yakin dan percaya kan setelah action pertama kali pasti nggak ada yang sempurna. Nggak mungkin langsung bisa. Butuh gagal, butuh ada kesalahan. Harus dievaluasi. Setelah dievaluasi konsisten lah. Oke.
Itu sih prinsipnya kalau saya dari dulu sampai sekarang. Belajar, action, evaluasi, konsisten. Terus kalau tips itu tips pondasi dasarnya. Terus kalau mulai sih buat teman-teman mahasiswa mulai aja dulu. Ya kalau teman-teman mahasiswa, anak muda mulai aja dulu. Untuk teman-teman yang sudah fasenya udah mulai terus mau bertahan, itu butuh ilmu. Ya. Nah, itu butuh ilmu. Saran saya sih sering-sering nonton Kasih Solusi aja. Masya Allah. Boleh kita bedah dong. Itu udah paling praktis. Waduh, terima kasih. Nah, termasuk saya Bang, saya banyak banget belajar dari yang mana? Kasih Solusi. Yang Pak Anies nonton nggak? Iya dong. Pak Anies Baswedan. Kalau itu enggak. Hah? Saya Pak Anies Baswedan nonton nggak? Enggak. Oh karena setengah aja sih Bang, nonton tapi setengah. Oh yang butuh yang bisnis banget kalau lu ya. Kemarin memang kan bahas bisnis juga. Emang kemarin kita bahas politik. Yang bahas UMKM kan ya. Iya betul. Tapi milih juga beliau. Milih untuk dijadikan panutan berilmu. Iya. Oh. Benar. Ya. Paket-paket dong bro, gue mau mitra sama lo gimana, ada nggak di website? Dibuka nggak? Atau ada company profile-nya? Atau ada? Ada. Nanti kalau mau File-nya? tanya-tanya soal investasi di kami, bisa buka Instagramnya aja. Nanti ada link di situ. Oke. Klik untuk ke WA. Oh, nggak ada di website? Nggak ada di website. Kalau pengen tahu secara gamblang? Nggak ada. Enggak. Nanti chat admin aja. Chat admin, coba dong. Mungkin siapa tahu adminnya balas sekarang. Yang mana? Nggak bener. Ini masukan buat teman-teman semua. Jadi di sini sistemnya investasi ya. Iya. Iya karena kan mudoroba. Ya, jadi kita buka peluang investasi juga. Mudoroba sama mucoroka atau syirkah biasanya orang kenal ya. Iya. Boleh. Coba dong. Mana? Yang mana bro? Yang ininya. Kritik. Kok kritik? Bawa lagi. Lowongan kerja. Partnership. Partnership. Oke. Ini WhatsApp siapa Dan? Oh gitu. Yaudah. Ini WhatsApp Aldan kan? Langsung sapa aja bisa kan? Sembari saya mau lihat chat. Ada siapa aja chat-chatnya? Ya udah masuk aja. Maksudnya? Masukin dulu tuh gimana? Iya maksudnya pengen tahu ntar responnya. Bisa dibuka gak sih secara gamblang? Kayak dia ngirim apa si adminnya. Ini slow respon atau fast respon? Fast respon insya Allah. Maksudnya pengen liatin paket-paketnya. Iya ada. Nanti dikirimin chatnya. Dijelasin dulu konsep mudoroba itu seperti apa. Oh nggak langsung PDF ya? Terus dikirimin nggak ada PDF-nya sih Bang. Belum ada. Terus berapa nilainya apa segala macamnya gue tau dari mana? Jadi itu daftar dulu. Oh. Jadi diseleksi Bang. Oh diseleksi. Kenapa? Kalau udah ketemu orangnya, oh ini bagus nih, kita undang buat lebih lanjut lagi. Taunya apa? Keukur dari orang ini amanah apa enggak? Iya. Lebih ke bisnisnya sih Bang. Bisnisnya contoh lokasi yang ditawarkan bagus, strategis. Kan dia mau jadi investor padahal. Iya, jadi ada pertanyaannya juga. Jadi misal kita butuh satu cabang itu 500 jutaan. Uangnya berapa? Terus uangnya dari mana? Apakah mau pakai dari tabungan atau pinjaman bank? Kenapa emang pinjaman bank? Itu kan berbahaya. Apanya? Ngeri banget. Ribanya Bang. Ngeri banget. Ribanya. Karena dia loan di situ. Itu kan biasanya orang kalau pinjam seperti itu kan butuh uang tiap bulan cepat. Akhirnya mendesak ke kami, itu kan agak bikin stres juga sih. Ya, di sampingnya mungkin itu urusan dia gitu ya istilahnya ya. Tapi pasti akan panjang tuh urusan nantinya. Sampai-sampai kalau emang tertebit pada banyak adu mulut apa segala macam kan, jadi takutnya kan masalah lah, inilah itulah apa segala macam. Cuma Allahu alam ya, nanti bisa ditanyakan sama Ustadz juga sih. Tapi bagusnya Adrian ini mencari amannya, bahwa ketahuan ketika dia itu pengen invest tapi menggunakan seperti itu. Sebenarnya kan Ustadz juga pernah ngejelasin juga sih bro. Ini Allahu alam ya, kayak misalnya terkait dia pengen beli lu punya barang, sebenarnya kita juga nggak ada punya hak juga buat nanyain. Ini lu pakai buat apa nih? Misalnya gue punya lahan, lu datang. Ini bisa gue beli nggak tanahnya? Terus tiba-tiba bapak mau bangun apa ya? Bapak mau bangun, nanya lebih detail gitu ya. Kalau cuma nanya formal kulit-kulit sih oke lah ya. Detail sampai dalam-dalam ketahuan, taunya dijadikan tempat prostitusi apa segala macam misal, naudzubillah gitu kan.
Nah, ya kayak gitu-gitu kan sebenarnya kita dari awal banget udah bisa berlepas. Iya. Ya lu beli tanah, tanya ya sisanya mau lu apain kan gue nggak tahu. Nah, cuma mungkin keamanannya lu begitu ya. Ditanyain dulu nih uangnya dari mana apa segala macem. Oke. Paketnya berapa sih bro kalau investasi biasanya? Langsung aja deh daripada nanya admin lama lagi. Nggak ada paketnya sih bang. Misal 1 jam 500 juta. Orang ini misalnya mengajukan uangnya kurang nih. Hanya punya 100 juta misal. Jadi yang nyariin 400 juta itu dari kami. Bisa, bisa juga nggak gue datang tapi ini coba contoh doang ya. Mungkin ini teman-teman bisa menjadi solusi juga nih. Misalnya cuma punya keahlian, expertise dia. Gue coba analogi di gue deh. Gue datang gue nggak mau punya keluar modal. Ini misal, ya nggak tahu gimana pokoknya ya udah gue nggak pengen keluar duit. Gue pengennya gue punya expert dari aset yang gue punya secara intangible, misalnya sosial media, gue punya media, insya Allah juga punya knowledge misal, apa yang bisa di-share, meskipun mungkin gak banyak atau segala macam, minimal punya skill. Tapi gue gak keluar duit. Bisa juga gak? Bagi hasilnya seperti apa? Pernah? Gak pernah sih, belum. Gak pernah? Sejauh ini masih modal uang aja. Uang dari si yang datang? Dari investor. Oh, kalau sistem seperti ini nggak menutup kemungkinan bisa sih. Bisa. Jadi modal dari lu. Modal dari kita. Nah, cuma berarti siapa yang jalanin ya? Tapi itu butuh waktu yang lama, bang. Soalnya kan harus diedukasi lagi SOP-nya ke orang yang datang ini. Maksudnya gimana? Ya kan dia belum paham bagaimana sistemnya kita. Yotanya. Oh iya, tapi kan dia punya skill. Iya. Kan kita nggak tahu teman-teman kita yang pengen buka usaha tapi terdesak modal. Kan tadi kan kita jelasinnya mengenai mereka datang dengan si orang-orang ini adalah investor. Iya. Mereka bawa duit. Ya kan bukan franchise ya, kemitraan ya. Kita partneran di sini kan. Nih, gue punya duit 500 juta. Oke lah, jalan. Lu eksekusi kan? Iya. Ya kan mudorobalnya di situ kan? Iya. Dia naruh duit, lu yang jalanin. Benar. Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya kalau dibalik polanya gimana? Ketika gue datang tapi gue nggak bawa modal. Gue ya dihitungnya sebagai skill itu sebagai modal. Iya, itu bisa. Iya kan? Bisa. Kan itu dari sudut pandangnya saya. Oke. Nah, awalnya kan kami juga nggak punya modal, tapi punya konsep, punya skill, punya pengalaman. Bener. Terus menawarkan ke investor. Iya sama aja. Berarti ntar lu yang jadi modoripnya. Iya. Bener kan? Bener ya. Nah, bisa dihitung tuh ntar tuh kontribusi lo apa? Ini. Gue bisa ngatur set ini, gue bisa atur ini. Misalnya gue punya tempat di sini, misalnya ya kan. Gue punya rekanan di sini, gue punya relasi di sini dan seterusnya. Bisa dong buka dikasih solusi tuh. Yang mana nih? Yang kantor lama atau baru? Wes, udah ngincer kantor baru deh. Mentang-mentang insya Allah seksi ya. Pinggir jalan tuh, bisa tuh. Revenue lagi tuh, kan gue persis pinggir jalan raya tuh. Insya Allah. Nanti dibangun di situ tuh, bikin gede aja. Jadi misalnya ukurannya segini nih tanahnya, ya kan? Nah 90%-nya Yota, kantor kitanya yang kecil. Gak mungkin ya, gak mungkin. Ya, kayak gitu bisa tuh nanti kita coba omongin ya. Buat teman-teman juga bisa kan seperti itu, barangkali dia punya expert di bidang gak cuma sekadar modal, tapi bisa juga mungkin dari skill, tempat, bisa. Dan seterusnya. Tempatnya pun juga harus disurvei ya. Iya. Oke. Ke tempat tuh berarti kekurangannya mungkin di situ, tempatnya sudah memenuhi syarat apa belum? Iya. Tapi tadi gue tanyakan lebih dalamnya mengenai tempat, gue ngikut aja deh, yang penting gue punya skill. Nah itu mungkin bisa dibicarakan juga ya. Bisa. Caranya seperti apa? Langsung aja klik link. Nggak harus di Makassar kan? Nggak harus. Se-Indonesia? Kalau sekarang sih kami baru bisa di Sulawesi aja, Bang. Oh, maksud gue kalau tadi misalnya mau ke Jakarta? Mungkin bisa, cuman butuh waktu. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ya, atau enggak mungkin minimal lu sidrap, sopeng udah semua ya? Iya udah. Tapi yang belum itu kami sih targetnya tahun ini sesuai bisnis blueprintnya ya, kemarin udah dibikin ya. 360 ya. Tahun ini kami mau fokus di Sulawesi dulu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. Setuju. Mending lu kuatin di situ. Iya. Jangan keburu-buru expand karena kan cost banget. Iya, Indonesia Timur dulu. Ya, Oke. Nanti kita survei lah. Siapa tahu kan kasih solusi cabang Sulawesi kan nggak ada yang tahu. Oh, kita insya Allah mau ke Unhas misalnya. Kita mau ada event nanti di tahun ini. Oh, kampus tuh kampus tiap bulan. Siap. Nah, nanti kita coba ngobrol-ngobrol lah, cek-cek rencana. Apalagi sih kita?
Makassar, Sulawesi lah banyak lah ya. Kampus-kampus dan lain sebagainya insya Allah. Baik bro, mungkin buat teman-teman informasi lebih lanjut, pengen tanya-nanya, pengen invest dan seterusnya untuk cabang ke-38 artinya ya. Tapi khusus Sulawesi doang nih ya. Udah penonton kita mungkin banyak Jakarta loh bro. Harus sabar bang. Sabar ya. Tenang apa segala macam ya. Mana tadi? Kritik dan saran? Oh enggak ya. Oh lowongan kerja lagi buka apa bro? Ada ya. Nih gue support aja, gue bantu aja. Apa di sini nih? Banyak loh teman-teman kita yang butuh kerjaan juga. Apa di sini? Coba klik. Lowongan kerja. Coba. Apa? Daftar mau jadi apa? Founder. dia deg-degan. Yang mana paling baru? Itu dia, Supervisor General Affairs. Oh, Supervisor GA, mantap. Pengelolaan, pengawasan tempat operasional dan seterusnya gitu ya. Oke, nih ada di sini. Mesti di Makassar ya? Iya bang. Nggak online ya? Di kantor ini di kantor pusatnya kami di Makassar. Terus apa lagi? Oke, terus close ada finance, accounting, staff gudang, kru tuh ini ya, yang ngeracik-ngeracik ya? Yang di store. Yang di store. Iya. Ya? Oh, oke. Security, staff gudang, accounting. Lengkap bro. Ini nambah apa nge-replace yang udah ada bro? Nambah. Wah keren, ekspansi. Mantap. Informasi lebih lanjut kita ke Yota, teman-teman langsung aja klik. Semuanya ada di sana ya. Mudah-mudahan banget ngobrol-ngobrol sama lu nih ya. Ya pokoknya mudah-mudahan buat para pelaku UMKM ya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya ini bisa berkembang bro ya. Karena kan biar menyeluruh nih, jadi industri ekonomi kreatif jadi lebih naik lagi. Soalnya support dari atau mungkin titipan pesan dari Pak Sandiaga Uno. Kan gue begini banget bro sama beliau bro. Nonton gak episodenya sama Pak Sandi? Nonton kan. Gue sama beliau begini, Pak Anies Baswedan begini, Pak Sudirman Said begini. Tinggal Pak Ganjar doang, Pak Prabowo nih belum mampir nih. Ya, nah artinya gini, beliau-beliau itu kan betul-betul support tentang UMKM apa segala macam. Pak Yusuf Kalla kan juga Makassar ya? Iya benar. Beliau itu inspirasinya orang Makassar lah. Masya Allah, beliau tuh punya usaha. Beliau mah udah pengusaha Kalla Group. Iya. Dari bokapnya beliau kan. Bokapnya, so kenal banget gue ngomong bokapnya beliau. Ya kan. Nah maksud gue gini, artinya apa kira-kira yang akan didapat dari UMKM atau pengusaha-pengusaha ketika mereka juga pengen scale up bisnisnya, brandnya apa segala macam. Apakah memang ternyata lu di sana bisa bantu pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya itu dengan hadirnya mungkin para guru-guru dan mentor-mentor pejabat-pejabat kita yang Masya Allah keilmuannya gitu di sana? Nah mungkin lu bisa bantu latih itu bro. Iya benar bang. Jadi kebetulan nih kita ada event nanti tanggal 11 apa 10 ya? 9 sampai 11 Maret 2023. Namanya Pesta Wirausaha di Makassar. Itu kami undang ada Pak Sandiaga Uno. Mantap, berbicara beliau. Iya, mantap. Insyaallah ada Pak Yusuf Kalla juga. Dan kebetulan tempatnya di Nipah Mall miliknya Pak Yusuf Kalla. Nipah Mall namanya. Oh, punya beliau tuh mall ya? Punya beliau. Oh, enak banget ya kalau ketemu di tongkrongan ini. Bro, bisnis apa bro? Gua ada mall sih, simpel sih, usaha kecil-kecilan. Mantap. 9 sampai 11. Siapa lagi pematerinya akan ngisi di sana? Iya. Itu juga ya, insya Allah ada Bang Dery juga. Oh masih sih bro? Masya Allah, makasih loh. Saya kaget. Penyelenggara siapa? Dari komunitas TDA Tangan di Atas Makassar. Tadi kan saya bilang ada belajar ya poin pertama untuk jadi wirausaha. Dan alhamdulillah dalam perjalanan bisnis saya itu banyak dapat manfaat di TDA ini, Tangan di Atas Makassar. Di situ kita bisa ketemu owner-owner bisnis. Langsung tanya masalahnya apa, langsung dikasih solusi. Biasanya seperti itu. Acaranya di mall, di stage gitu ya, di auditorium ya, atau di tengah-tengahnya apa sih ngomongnya? Ada atrium. Ada atriumnya juga, ada kelas teknisnya juga. Ntar gue di mana? Dua-duanya boleh. 2 kali dong bayar. Tapi beliau Masya Allah ya, ini gue kasih tahu aja. Artinya teman-teman di komunitas Tangan di Atas, atau mungkin lu selaku ketua di sini, ketua acara. Saya bendahara. Bendaharanya, kooperatif dan benar-benar kooperatif banget. Top. Padahal acaranya masih nanti kan.
DP udah masuk man. Tadi manajer gue ngabarin. Oh iya. Iya, ini udah masuk. Apaan nih? Event yang ini, sampai lupa gue. Oh iya bener. Gue suka yang emang diinget ya kalau gitu. IO penyelenggara yang kooperatif gini gue demen nih. Kayak sama-sama tahu gitu kan. Pas banget dengan Pampers sama susu habis kan. Terus uniknya Bang ya. Oke. Panitianya itu rata-rata business owner. Oh, panitianya business owner. Makanya dia tahu ketika dia pun terlambat ada pembayaran kan ganggu cash flow kan. Betul. Nah, baguslah panitia saya himbau seluruh Indonesia ketika bikin acara, kalau bisa panitianya business owner merasakan ketika dia ngundang pemateri yang pembayarannya telat. Itulah yang Anda rasakan ketika vendor-vendor Anda, supplier dan seterusnya juga misalnya Anda bayar telat atau mungkin Anda investornya dan seterusnya gitu bermasalah, ganggu cash flow. Makanya kalau sekarang kan jadinya kan cash flow saya surplus langsung. Happy, mau berangkat sekarang? Hayo. Boleh. Gue yang tanggal 11 ya? Isinya. Insyaallah. Insyaallah. Pak sahabat saya, Pak Sandiaga Uno. Itu masih tunggu kabarnya. Mau tanggal berapa beliau bisa aja. Oh, nanti saya kontak sahabat saya deh. Iya. Kan ngomongnya udah sahabat. Ya. Pernah mampir sekali. Kenalnya di situ. Berkabarnya di situ. Setelah itu udah. Nggak dijawab lagi. Sibuk. Beliau sibuk mungkin. Sama Pak JK. Sama yang lainnya. Ada posternya gak sih bro? Mau lihat dong? Ada nggak? Ada nggak? Instagramnya Pesta Wirausaha MKS. Buka aja lah. Ya. Coba ada nggak di sini? Pesta Wirausaha MKS. Nah, mungkin informasi lebih lanjut bisa di situ biar teman-teman tahu. Iya kan? Di mana ininya apa namanya? Buat nanya-nanya informasi lebih lanjut dan seterusnya. Jadi nggak ngawang gitu loh. Coba PW jangan PWG. Tapi Gaskin. Luci Sadega. Tuh kan? Jangan PWG Aldan. Pesta Wirausaha MKS. MKS. Jangan diganti P. Itu. Nah, ini. Terus gimana caranya lihat posternya? Oh sorry, ini yang nasional kemarin. Oh ini yang nasional, bukan yang di ini aja. Yang Makassar. MKS belakangnya. Anda juga informannya juga setengah-setengah ya. Saya nungguin lempar, ya udah suruh kita cari sendiri gitu, nggak dibimbing. Bentar. Itu. Coba klik. Itu. Ya udah kan ada akun ya paling. Hilang kayaknya nih. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa deh. Gaji buta kan saya. Kalau acaranya cancel. Udah masuk setengah. Aduh. Mana? Itu yang kirim lu ya setelah gue benar ya? Iya kan? Bukan. Bukan. Saya. Iya kan lu benar kan? Ngirim ke gue kan? Iya. Masuk kan angkanya? Enggak jujur. Gue kategorinya mahal apa enggak? Ini kita buka-bukaan aja deh. Kalau yang lain sih lumayan sih. Lumayan di atas dibanding yang lainnya. Memang kok mahal bro. Sorry banget gitu loh. Bisa dilihat lantar insya Allah kan ya. Insya Allah. Kan saya udah lihat langsung kemarin waktu 360 ya. Pantas gak harga segitu? Pantas insya Allah. Tuh kan. Emang relatif gue jujur. Lo kalau mau ngundang gue, nih atas izin Allah ya. Kita buka-bukaannya secara bercanda aja, secara santai. Gak ada maksud ujub, na'udzubillah gitu ya. Mahal gitu kan bebas mau ngasih harga berapa. Bener gak Dan? Bebas. Nah cuma memang saya dibanding sama yang para datang senior gedean mana? Gedean Bang Dery. Tapi insya Allah sebanding sama insight ya. Insya Allah. Lu jangan begitu, jangan kenakan. Ada lah buka aja deh pokoknya. Atau nanti terus link aja Bang. Iya di bawah. Awkward gitu gue, gedean gue lagi, harapannya gedean yang sana. Nih teman-teman ada di deskripsi di bawah, lu cek aja di sini. Linknya nanti akan dibantu Aldan cari tahu ya ke tim dari tangan di atas di bawah ini. Nah kalau mau ngundang gue nanti langsung Instagram gue aja. Siap. Berapa angkanya ntar lu lihat sendiri deh. Seperti yang beliau tadi sampaikan, oke?
Thank you bro. Kita kasih solusi.